Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Judul renungan kali ini, Kita adalah satu, ditulis oleh Soxil Dixon. Dalam komunitas pertanian yang kecil, suatu kabar dapat menyebar dengan cepat. Beberapa tahun setelah bank menjual tanah pertanian yang telah dimiliki keluarganya berpuluh-puluh tahun, David mendengar properti itu akan dijual kembali. Setelah banyak berkorban dan menabung, David tiba di pelelangan dan bergabung dengan orang banyak yang terdiri dari hampir 200 petani setempat. Apakah penawaran David yang kecil akan cukup? Ia mengajukan penawaran pertama, lalu menantikan dengan cemas saat juru lelang meminta penawaran lebih tinggi. Namun, para petani lainnya tetap diam sampai juru lelang mengetuk palu. Mereka telah menempatkan kebutuhan David dan keluarganya di atas keuntungan finansial mereka sendiri. Kisah kerelaan para petani untuk berkorban menjadi contoh cara hidup pengikut Kristus yang diajarkan oleh Paulus. Paulus memperingatkan kita agar tidak menjadi serupa dengan dunia ini, yang menempatkan kepentingan sendiri di atas kepentingan orang lain dan berjuang keras demi pencapaian diri sendiri. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Tetapi sebaliknya, kita dapat percaya bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan kita di saat kita melayani orang lain. Saat Roh Kudus memperbarui pikiran kita dapat menyikapi keadaan yang ada dengan kasih dan motivasi yang memuliakan Allah. Mendahulukan orang lain akan menolong kita untuk tidak memandang diri sendiri terlalu tinggi, seperti yang diingatkan Allah bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, yaitu gereja. Roh Kudus menolong orang percaya memahami dan mematuhi firman Tuhan. Dia memampukan kita untuk memberi tanpa pamrih dan mengasihi dengan murah hati, sehingga kita semua dapat bertumbuh bersama sebagai satu kesatuan. Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan Anda sendiri? Lalu bagaimana iman Anda telah dipengaruhi oleh tindakan seseorang yang menempatkan kebutuhan Anda di atas kebutuhannya sendiri? Allah Bapa, lepaskanlah aku dari keegoisanku, supaya aku dapat mengasihi tanpa pamrih dan menjadi satu dengan saudara-saudariku di dalam Kristus. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu
yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami, yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.